Bab 127. Surat kabar, setelah Zhao Wenfeng dan Wang Chenggang selesai berdiskusi, mereka pun tidak pernah mengganggu Lin Hai lagi. Mereka menangani semua yang ditugaskan kepada mereka dengan sangat baik, sebagian besar kasus ditegakkan untuk menjaga keadilan. Jika melibatkan anak orang berkuasa, mereka tidak akan menanganinya, kasus seperti itu akan diadili oleh Lin Hai. Lin Hai tidur seharian. Dia tertidur dengan lelap. Setelah mengecek kasus-kasus yang diadili oleh kedua orang itu, dia tidak menemukan ada masalah besar. Jika prefektur Jingzhou dapat mempertahankan status ini di masa mendatang, hal ini akan cukup baik, dan juga, para pemburu yang dibawa oleh Lin Hai berpatroli di jalan setiap hari. Siapapun yang berani melakukan kejahatan akan dipukuli lalu dibawa ke prefektur Jingzhou untuk diadili. Walaupun mereka berstatus tinggi, mereka tidak akan berani melawan para penegak hukum yang bersenjata lengkap. Jika ada yang benar-benar berani melawan, hasilnya akan lebih menyedihkan. Setelah beberapa saat, keamanan publik di ibu kota sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, dan para murid yang berkuasa itu jarang membuat masalah lagi. Lin Hai telah menunggu serangan balik keluarga Chen. Sejak kejadian itu, mereka tampak sangat tenang dan tidak lagi membuat masalah bagi Lin Hai. Sebaliknya, semakin mengarah ke sini, semakin Lin Hai tidak berani bertindak sembrono. Lin Hai sudah berada di ibu kota selama beberapa hari dan sudah mulai memahami situasi politik di ibu kota. Jika Lin Hai berbuat kesalahan, mereka pasti tidak akan pernah melepaskannya. Tetapi semakin lama mereka tidak mengambil tindakan terhadap Lin Hai, semakin terlihat bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sekali Lin Hai berbuat kesalahan, maka pasti akan segera dimanfaatkan oleh mereka. Lin Hai berpikir sejenak, tetapi masih tidak dapat membayangkan cara apa yang akan digunakan Chen Deyong untuk menghadapinya. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkannya lagi, lakukan saja selangkah demi selangkah. Jika musuh datang, akan menghentikannya. Jika air datang, aku akan memblokirnya dengan tanah. Aku tidak percaya dia bisa melakukan apapun padaku, kata Lin Hai. Saat dia naik kereta pulang menuju ke rumahnya, masih ada bau anggur yang kuat di rumah. Para pemburu terus-menerus meracik anggur yang sudah diracik diam-diam diantarkan ke toko. Lin Hai melihat ada sekelompok sarjana berdiri di luar gerbang, merasa terlihat sangat kebingungan. Begitu dia turun dari kereta, para sarjana ini segera mengelilinginya. Kami memberi salam kepada Guru Lin. Seorang sarjana dengan sikap yang sopan datang dan memberi hormat. Namaku Miao Wenxing. Lin Hai mengulurkan tangannya untuk menghentikan perkataannya. Sepertinya aku tidak mengenalmu. Ada urusan apa kamu datang ke rumahku? Yang Mulia menulis puisi tentang perjalanan ke Liangzhou, yang kini telah tersebar di seluruh ibu kota. Dan bait itu juga telah menjadi sebuah karya klasik sepanjang masa. Kami semua mengagumi bakat sastra Guru Lin yang luar biasa. Siswa itu adalah presiden perkumpulan puisi Chongming. Aku ingin mengundang Guru Lin untuk menghadiri acara pembacaan puisi kami. Miao Wenxing berkata dengan sopan. Aku harus pergi ke kantor pemerintah setiap hari untuk mengerjakan pekerjaanku. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk menghadiri pertemuan puisi kalian? Lin Hai langsung menolak. Semua puisi yang dia tulis itu adalah hasil jiplakan, tidak apa-apa untuk pamer sesekali. Tapi dia tidak selalu bisa menggunakan puisi leluhurnya dan menjadikannya milik sendiri. Bahkan jika orang lain tidak dapat menyadarinya, dia tetap merasa malu. Terlebih lagi, Lin Hai tidak ingin mempelajari puisi dan syair-syair ini. Menghasilkan lebih banyak uang adalah hal yang lebih berguna. Dia mampu menjadi seorang pejabat dan sudah diberi gelar. Selain membangun metode penempaan besi refinasi, hal utama adalah menghasilkan uang yang banyak. Setelah bertemu dan mengobrol dengan Ibu Suri, Lin Hai tahu bahwa Ibu Suri sedang dalam situasi yang tidak baik. Kecuali kekuasaan, semua hak lainnya dikuasai oleh para menteri. Masalah yang paling kritis adalah kekurangan dana yang sangat ekstrim. Asalkan dia bisa terus menghasilkan uang, dia akan selalu menjadi orang yang berkuasa di hati Ibu Suri. Karena kamu memiliki bakat sastra seperti itu, mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk mengajariku? Meskipun Miao Wenxing ditolak, dia tetap menolak untuk menyerah. Lin Hai meliriknya dan tiba-tiba mendapat ide baru. Seberapa sering klub puisimu bertemu? Miao Wenxing berkata dengan gembira, itu diadakan 2 kali sebulan. Ada cukup banyak orang yang berpartisipasi dalam pertemuan puisi kami, dan mereka semua adalah kandidat yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kekaisaran. Lin Hai mengangguk pelan. Ya, hal ini sangat membantu bagi para sarjana untuk mendiskusikan bakat sastra mereka bersama guna meningkatkan studi mereka. Aku sangat setuju dengan hal ini.
Apakah Guru Lin sudah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pembacaan puisi kami? Miao Wenxing bertanya dengan penuh harap. Lin Hai masih menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya banyak waktu luang. Tetapi untuk menyatakan dukunganku kepada kamu, jika kamu bisa menulis puisi yang bagus, aku akan mencetaknya dan membuat kamu terkenal. Miao Wenxing terkejut mendengar bahwa Guru Lin akan mendukung mereka. Mereka terlihat gemetaran karena merasa terlalu bergembira. Perlu diketahui bahwa kertas adalah barang yang sangat mahal di zaman dahulu. Biaya percetakan buku akan jauh lebih tinggi lagi, akan menghabiskan banyak uang untuk menerbitkan koleksi puisi mereka. Apakah yang dikatakan Guru Lin ini benar? Suara Miao Wenxing bergetar, mereka bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Hanya artikel dan puisi yang ditulis oleh orang-orang terkenal yang dapat dicetak menjadi buku, dan dijual di toko-toko buku, dan harga sebuah buku itu juga sangat tinggi. Orang-orang yang tidak terkenal hanya akan kehilangan uang jika mereka mencetak dan mendistribusikan buku mereka. Tentu saja, ada juga beberapa sarjana yang tidak terlalu berbakat dalam menulis dan mengkhususkan diri dalam menulis cerita. Banyak sarjana juga membaca cerita ini untuk mengisi waktu. Namun, ini membutuhkan volume penjualan yang sangat tinggi untuk mendapatkan kembali modal yang dihabiskan untuk mencetak buku itu. Sarjana seperti mereka tidak akan pernah mau menghabiskan begitu banyak uang untuk menerbitkan buku mereka sendiri. Selain itu, mereka tidak terkenal. Jika mereka menerbitkan buku, tidak semua orang akan bersedia membelinya. Tentu saja itu benar. Aku akan menepati janjiku. Tidak hanya urusan pribadimu, tetapi semua puisi bagus yang ditulis oleh masyarakat puisi di seluruh ibu kota dapat dicetak. Lin Hai menjelaskan kepadanya rencana masa depannya. Mereka tidak hanya akan dipromosikan menjadi penulis puisi dan prosa, tetapi mereka juga dapat diminta untuk menulis beberapa cerita dan mengirimkannya. Jika mereka menulis dengan baik, mereka akan mendapatkan sejumlah royalti. Para sarjana ini mendengar bahwa mereka akan bisa menghasilkan uang dengan mengirimkan beberapa artikel. Hal ini membuat mereka merasa sangat terkejut. Namun, karena Lin Hai sudah membuat janji secara langsung, dia tentu tidak akan berbohong kepada mereka. Sekarang mereka telah melupakan masalah mengundang Lin Hai untuk menghadiri pembacaan puisi mereka. Mereka merasa ingin menulis beberapa puisi bagus dan kemudian menerbitkannya. Hal ini untuk meningkatkan reputasi mereka. Setelah mereka semua pergi, Lin Hai tidak bisa menahan tawanya. Aku baru saja punya ide dan untuk menerbitkan surat kabar di ibu kota. Surat kabar dapat menerbitkan beberapa puisi dan esai, serta cerita aneh yang disusun oleh para sarjana. Pada saat yang bersamaan, beberapa kejadian yang terjadi di ibu kota juga dapat ditulis di surat kabar itu. Pada zaman dahulu orang sangat kekurangan hiburan. Akan sangat menyenangkan jika mereka dapat membaca berita menarik yang baru saja terjadi. Hal itu pasti akan sangat menarik bagi semua orang. Seluruh warga ibu kota sudah merupakan rumah bagi jutaan orang. Tidak perlu khawatir tentang penjualannya sama sekali. Pada saat yang sama, Lin Hai juga berencana untuk menerbitkan beberapa iklan di sana untuk mendapatkan biaya iklan dan komisi penjualan. Dengan cara ini, Lin Hai percaya bahwa ia akan dapat menghasilkan banyak uang dengan cara ini. Yang perlu dia lakukan adalah menggunakan ketenaran dan sejumlah kecil royalti untuk menarik para sarjana untuk berkontribusi, tanpa harus khawatir akan kekurangan konten. Bab 128. Pengerjaan surat kabar. Semakin Lin Hai memikirkannya, semakin dia merasa ini adalah ide yang bagus. Meskipun kertas relatif mahal, bagian tersulit di zaman kuno adalah mengukir. Semuanya diukir dari sepotong kayu yang utuh. Jika ada sedikit kesalahan, seluruh papan akan dibuang, jadi biayanya akan sangat tinggi. Tetapi bagi Lin Hai ini sama sekali bukan pekerjaan yang sulit. Lin Hai ada metodenya sendiri, dengan investasi satu kali yang akan dapat digunakan selamanya. Pada saat yang sama, dia bisa menggunakan koran untuk beriklan, jadi tidak sulit baginya untuk menghasilkan uang. Lin Hai segera menjalankan rencananya. Pertama-tama dia merancang cetakan huruf yang bisa dipindahkan, lalu menyuruh tukang tembaga untuk membuatnya. Mencetak koran juga memiliki keuntungan besar, yaitu dapat mengendalikan opini publik di seluruh ibu kota. Tidak peduli seberapa kuat para pejabat tinggi dan keluarga bangsawan itu, mereka tidak akan bisa bertahan tanpa dukungan rakyat. Lin Hai dapat menggunakan koran untuk menerbitkan lebih banyak hal yang memuji Ibu Suri dan Lin Tiangui. Mereka akan memperoleh lebih banyak dukungan dari rakyat. Siapa yang memenangkan rakyat maka akan memenangkan Daxia. Selain itu, setiap hari para penegak hukum prefektur Jingzhou berpatroli di seluruh ibu kota, dan mereka akan menjadi orang pertama yang mengetahui apapun yang terjadi. Dia bisa mencari beberapa orang sarjana untuk mendapatkan berita menarik yang mereka ceritakan.
jika semua ini dimuat di surat kabar, pasti akan menarik banyak orang. Wang Dayong untuk sementara bertanggung jawab atas pembuatan anggur, dan Lin Hai mulai menghususkan dirinya dalam urusan surat kabar. Dia mencari tukang tembaga terbaik, dan meminta mereka untuk membuat huruf cetak. Meskipun biaya penggunaan tembaga untuk membuat huruf cetak relatif tinggi pada awalnya, namun hasil huruf cetaknya jelas dan indah, dan dapat digunakan untuk waktu yang lama. Menghabiskan modal lebih banyak di awal juga tidak masalah. Lin Hai berencana untuk memberi nama surat kabar itu dengan nama berita utama ibu kota. Surat kabar pertama di zaman kuno sedang direncanakan dan akan segera dirilis. Setelah melihat Lin Hai pulang, Qiao melihat Lin Hai masuk ke ruang belajar sendirian dan mengabaikan proses pembuatan anggur. Beberapa makanan ringan disajikan untuk Lin Hai. Dia kebingungan dan bertanya, "Mengapa kamu di sini setelah pulang dari kantor pemerintah? Kamu sudah meracik banyak anggur sepanjang hari dan membawa semuanya ke kilang anggur." "Iya, aku sudah tenang, kamu dan Dayong akan mengurus bisnis ini. Ada hal-hal lain yang harus dilakukan, dan jika aku melakukannya dengan baik, maka aku bisa menghasilkan lebih banyak uang satu agi." Derajat Lin Hai menjawab. Qiao sangat kebingungan ketika dia melihat Lin Hai menulis dan menggambar. Ada kotak-kotak di lembaran kertas, hal ini bahkan lebih tidak bisa dimengerti. "Apa yang kamu tulis, suamiku? Aku tidak bisa memahaminya sedikitpun. Ini disebut surat kabar atau koran, dan akan diterbitkan beberapa kali setiap bulan." Lin Hai menjawab, "Apa itu surat kabar? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya?" Qiao menjadi semakin kebingungan setelah mendengar hal ini. "Biar ku beritahu, banyak orang berbakat di ibu kota berkumpul untuk mengadakan pertemuan puisi. Mereka selalu menghasilkan puisi yang bagus, kemudian aku akan mencetaknya di koran ini agar semua pembaca bisa menilainya bersama. Jika kamu pandai menulis puisi, kamu bisa menjadi terkenal. Selain itu, informasi tentang makanan lezat dan tempat-tempat menyenangkan di ibu kota juga bisa ditulis di koran agar orang bisa mengetahuinya. Ada juga beberapa cerita pendek yang menarik dan hal-hal menarik yang terjadi di ibu kota, semuanya akan dicetak di koran. Dengan cara ini, jika kita ingin tahu puisi bagus apa yang ditulis seseorang di ibu kota, atau hal apa yang baru terjadi, kita hanya perlu membeli koran untuk mengetahui semuanya." Lin Hai menjelaskan, "Hal ini cukup bagus. Terutama semua orang akan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi tanpa harus keluar rumah. Aku yakin banyak orang akan bersedia membeli koran ini, yang penting harganya tidak terlalu mahal." "Tidak mahal, aku berencana menjual koran seharga 2 sen. Bahkan orang biasa pun akan mampu membelinya." Setelah mendengar hal ini, Qiao menjadi sedikit khawatir. "Hanya 2 sen, apakah itu cukup untuk menutupi biaya produksinya?" Memang benar itu cukup untuk menutupi biaya. Tapi aku tidak pernah berniat menghasilkan uang langsung dari koran ini. Jika koran mulai menghasilkan uang, orang lain pasti akan mengikutinya. Saat itu, koran akan didistribusikan di banyak tempat, dan itu akan menjadi sebuah kekacauan. Qiao menjadi semakin penasaran. "Suamiku, tadi kamu mengatakan bahwa kita dapat menghasilkan banyak uang. Mengapa sekarang kamu mengatakan bahwa kita tidak dapat menghasilkan uang?" "Benar, kamu belum mengerti. Koran tidak menghasilkan uang, tetapi berita yang ditulis di koran itu akan sangat menguntungkan. Aku akan memberimu contoh. Misalnya, jika sebuah restoran meluncurkan hidangan baru, kita dapat mengiklankannya di koran kita dan mengenakan biaya iklan. Jika ada seorang pemuda yang ingin menjadi terkenal, kita dapat mencetak beberapa puisinya lagi. Kita juga bisa mengenakan biaya yang besar." Lin Hai dengan sabar menjelaskan cara menggunakan koran untuk beriklan. "Ternyata begitu, suamiku benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa memikirkan cara seperti ini untuk menghasilkan uang. Dan juga, selama koran ini laku, maka akan sangat mudah menghasilkan uang. Di ibu kota, banyak rumah sulit untuk disewakan, tetapi orang yang ingin mencari rumah tidak dapat menemukan rumah yang disewakan. Kita dapat menerbitkan informasi sewa itu di koran. Ada banyak situasi serupa di mana kita dapat mengenakan biaya iklan." "Ya, ini sangat bagus. Suamiku, cepat lakukan, aku mendukungmu sepenuhnya," kata Qiao. "Aku akan mencarikanmu seorang guru, agar kamu dan Xiaolian dapat mempelajari lebih banyak kata. Kamu bisa membaca koran di rumah dan mengetahui segala hal tentang ibu kota," kata Lin Hai. Meskipun Lin Hai sering mengajari Qiao untuk mengenali kosakata saat dia di rumah, tetapi Lin Hai semakin sibuk, dan Qiao masih belum sempat mempelajari semua karakter. Di zaman kuno,
mampu mengenali banyak kosakata akan sangat berguna. Qiaoer mengangguk dan setuju. Qiaoer sangat tertarik dengan koran yang dibicarakan Lin Hai, dan dia bertekad untuk belajar mengenali kata-kata secepat mungkin. Dengan cara ini, Qiaoer bisa membaca koran di rumah. Lin Hai mendesain jenis dan ukuran huruf. Juga mendesain bagian-bagian dari surat kabar. Setiap halaman memiliki bagian khusus, yang disusun dengan rapi. Hal ini akan menarik pembaca dari setiap lapisan masyarakat. Asalkan bisa membaca, mereka pasti akan bisa menemukan apa yang mereka sukai di koran. Setelah melakukan semua ini, masih diperlukan orang yang akan menjadi penanggung jawab. Lin Hai telah mempertimbangkan orang ini. Lin Ruoxue sangat cocok. Yang satunya adalah Putri Chen Xi. Mereka berdua adalah teman baik dan memiliki status yang sama. Intinya adalah Putri Chen Xi adalah anggota keluarga kerajaan dan berada di pihak Ibu Suri. Membiarkan mereka berdua menjadi penanggung jawab untuk koran ini pasti akan sangat membantu. Lin Hai meminta orang-orangnya untuk menyiapkan kereta kuda dan berangkat ke rumah Lin Tiangui. Lin Ruoxue tidak menyangka Lin Hai akan datang mencarinya lagi secepat ini. Cepat kemari. Lin Tiangui sudah hendak memimpin pasukannya keluar, dan ingin tahu mengapa Lin Hai datang menemuinya secara langsung. Lin Hai bertemu dengan Lin Tiangui dan Lin Ruoxue di ruang belajar. Lin Hai terlebih dahulu membungkuk kepada Lin Tiangui. Ini bukan di luar, jadi tidak perlu bersikap sopan. Apakah ada hal penting yang membuatmu datang menemuiku saat ini? Lin Tiangui bertanya kepada Lin Hai, aku datang ke sini bukan untuk menemui Yang Mulia Raja, tujuanku adalah untuk menemui Tuan Putri Yi. Lin Ruoxue sangat penasaran setelah mendengar hal ini dan Lin Hai benar datang menemuinya atas inisiatifnya sendiri. Lin Ruoxue merasa sangat senang. Dia diam berpikir di dalam hati, apakah Lin Hai datang ke sini untuk melamar? Lin Ruoxue semakin mengagumi Lin Hai setelah penampilannya di acara pertemuan puisi, dan dia tidak bisa menahan diri dan mulai berpikiran liar saat ini. Bab 129. Lakukan saja, kamu ke sini untuk menemui Suer. Ada masalah apa? Wajah Lin Tiangui juga terlihat penuh dengan pertanyaan. Begini, hari ini banyak orang yang datang ke rumahku untuk mengundang aku menghadiri acara pertemuan puisi. Awalnya aku ingin menolak, tetapi kemudian aku memikirkan ide yang bagus. Cara ini tidak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga akan sangat membantu Raja dan Ibu Suri. Kata Lin Hai, aku juga telah membaca puisi yang kamu tulis. Memang sangat bagus. Wajar jika banyak orang berbakat yang mengagumi kamu. Apakah kamu berencana menggunakan pengaruh kamu di dunia sastra untuk merekrut orang untuk Ibu Suri? Lin Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, tebakan Anda kali ini salah. Meskipun aku bisa menulis puisi yang bagus, bakat sastraku tidaklah hebat, tidak mungkin aku mendapatkan pijakan di dunia sastra. Kamu terlalu rendah hati. Tidak seorang pun akan meremehkan kamu karena mampu menulis puisi yang begitu populer. Kata Lin Tiangui, lalu hal apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Lin Ruoxue menjadi semakin penasaran. Aku ingin memulai bisnis koran atau surat kabar dan menerbitkan semua puisi bagus yang dihasilkan oleh klub puisi. Biarkan semua orang di ibu kota bisa membacanya. Lin Hai menjelaskan idenya secara terperinci. Setelah mendengarkannya, Lin Tiangui dan Lin Ruoxue tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Tidak seorang pun pernah memikirkan hal seperti ini sebelumnya. Yang paling bisa dilakukan orang terkenal hanyalah menerbitkan kumpulan puisi. Biayanya sangat tinggi, dan kita hanya dapat mengandalkan daya tarik kita sendiri untuk menjualnya. Dengan begitu baru bisa menutup biaya penerbitan atau mendapatkan keuntungan. Tetapi kebanyakan orang cenderung mengalami kerugian saat menerbitkan buku. Itulah dikarenakan biaya untuk menerbitkan buku sangatlah mahal, orang biasa tidak mampu untuk bersekolah. Baik biaya untuk membeli buku maupun biaya untuk kertas dan pena merupakan beban yang sangat besar bagi orang biasa, tetapi apa yang dikatakan Lin Hai ini adalah biaya yang relatif rendah, harga korannya paling mahal hanya 2 sen, dan setiap orang pasti mampu membelinya, bahkan Lin Tiangui menganggap ini adalah ide yang sangat hebat. Kamu benar. Para sastrawan sangat peduli dengan reputasi mereka. Itu pasti akan menarik perhatian banyak orang, dan kemudian kita dapat memilih beberapa perang berbakat untuk istana. Lin Tiangui sangat setuju dengan metode ini. Sebenarnya, menghasilkan uang itu mudah, asalkan kita bisa mengelola koran ini dengan baik. Mengendalikan opini publik adalah hal yang paling penting. Kita dapat menulis lebih banyak tentang eksploitasi militer sang raja dan betapa sulitnya Ibu Suri telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk kemakmuran rakyatnya.
hal ini tidak hanya dapat memenangkan hati orang di seluruh Daxia, orang-orang berbakat yang mengabdikan diri untuk melayani istana juga akan memperkuat iman mereka. Lin Hai secara khusus menjelaskan keuntungan dari koran tersebut. Lin Tiangui juga sangat senang mendengarnya. Idemu memang sangat bagus. Aku akan memberitahu Ibu Suri tentang hal ini nanti. Aku akan meminta istana untuk mendukungmu sepenuhnya. Tidak perlu repot, aku bisa melakukannya sendiri. Sebenarnya, yang kita butuhkan sekarang adalah seseorang yang bisa mengelola koran ini. Orang ini harus mendukung kita, orang itu harus cukup berbakat dalam menulis, dan kebanyakan orang tidak akan berani menyinggung perasaannya. Lin Tiangui penuh dengan keraguan, kamu datang kepadaku bukan untuk memintaku membantumu, kan? Yang mulia benar, aku ingin nona muda membantuku mengelola koran ini. Aku pikir Putri Chenxi juga cukup bagus ketika dia menghadiri pertemuan puisi sebelumnya. Jika raja merasa dia cocok, kita juga bisa meminta bantuannya. Mereka bisa mendapatkan gaji dengan bekerja di koran, dan mereka juga bisa mendapatkan dividen. Aku tahu bahwa Putri Chenxi suka menjadi pusat perhatian, memintanya untuk menjadi pemimpin redaksi juga bisa meningkatkan ketenarannya. Aku pikir Putri Chenxi tidak akan menolak. Lin Hai angkat bicara. Lin Tiangui sebenarnya tidak setuju setelah mendengar hal ini. Bagaimana mungkin seorang wanita diizinkan muncul di depan umum untuk pekerjaan sebesar ini? Putri Chenxi dan Suer belum menikah, jadi kurasa itu kurang pantas. Lin Ruoxue tidak menyangka Lin Hai benar-benar menghargai dirinya. Hanya mendengarkan Lin Hai menjelaskan pentingnya surat kabar, Lin Hai tahu Lin Ruoxue bisa mengendalikan banyak hal di ibu kota. Karena Lin Hai sangat mengandaikannya, dia pasti tidak akan menolak. Lin Ruoxue berkata dengan cepat, masalah ini sangat penting. Aku benar-benar tidak percaya orang lain untuk menanganinya. Aku bersedia membantu mengelola surat kabar ini. Dan aku yakin Putri Chenxi juga pasti bersedia untuk melakukan hal ini. Putri Chenxi menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelenggarakan pertemuan puisi, dan surat kabar kita bisa mengendalikan semua pertemuan puisi dan orang berbakat di ibu kota. Putri Chenxi tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang baik seperti ini, bahkan jika dia tidak diberi gaji, dia juga akan setuju untuk melakukannya. Melihat Lin Ruoxue begitu bersemangat, Lin Tiangui menatap Lin Hai lagi dan berkata dengan bijaksana. Yah, tidak ada orang lain lagi yang cocok untuk urusan sepenting ini. Kamu bisa membantu Lin Hai, tetapi biarkan orang lain yang mengurus penampilan publik. Kamu bisa melakukan semua kerjaan dari balik layar. Putri Chenxi juga orang yang dapat dipercaya. Kita bisa percaya padanya. Lin Tiangui akhirnya setuju. Lin Hai sangat senang. Sekarang aku benar-benar tenang. Tanpa bantuan nona muda, aku pasti akan sangat kesusahan. Jangan berharap terlalu banyak dariku. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, dan aku akan bertanya lebih banyak kepadamu jika aku tidak mengerti. Meskipun Lin Ruoxue sangat senang di dalam hatinya, dia tetap sangat rendah hati. Jangan khawatir, aku sudah merancang semuanya untukmu. Aku akan menjelaskannya kepadamu, dan kamu akan segera memahaminya. Lin Hai mengeluarkan gambar yang dirancangnya, ada bagian khusus untuk puisi, artikel, cerita, dan berita. Bahkan iklan pun perlu memiliki slogan yang dirancang dengan baik. Lin Tiangui dan Lin Ruoxue terkesima setelah mendengar penjelasan ini. Ini adalah ide baru yang sungguh menakjubkan. Namun setelah mendengarkannya, Lin Tiangui sedikit kebingungan. Ide ini sungguh bagus. Namun, jika kamu hanya menjualnya seharga 2 sen, aku khawatir kamu akan merugi. Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku sudah menghitung semua ini. Aku pasti tidak akan rugi. Kertas yang digunakan untuk koran tidak perlu kertas yang terlalu bagus, kita bisa membuangnya setelah membacanya karena menggunakan kertas yang kualitas biasa, dengan cara ini biayanya akan jauh lebih rendah. Selain itu, aku juga berencana untuk menggunakan percetakan huruf lepas, sehingga kita tidak perlu mengukir papan cetak setiap saat. Lin Hai menjelaskan tentang pencetakan huruf lepas itu. Lin Tiangui semakin terkejut lagi, biaya pencetakan selalu menjadi alasan mengapa harga buku menjadi tinggi. Dia tidak menyangka Lin Hai memiliki ide yang begitu ajaib. Dengan cara ini, dia hanya perlu membuat satu set huruf lepas dan kemudian langsung menyatukannya. Ini akan mengurangi biaya pencetakan. Kamu benar-benar memiliki ide yang bagus. Kita dapat membuka toko buku untuk menerbitkan buku di masa mendatang. Jika kita menurunkan harga buku, kita juga dapat menghasilkan banyak uang. Ini juga akan memungkinkan lebih banyak orang di Daxia untuk memperoleh pendidikan. Lin Tiangui berkata dengan cepat. Bersambung,